Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait bahasan modul rancangan pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design. Nah, pada poin lembar kerja W, R, dan juga O. Nah, yang mana nanti pada poin-poin tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini pada poin pertama yaitu lembar kerja W, yaitu where dan why. Nah, di sini adalah timbul sebuah pertanyaan, apa tujuan pembelajaran Anda? Pada poin pertama, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengintegrasikan antara aplikasi perkantoran, yaitu pengolah kata, pengolah angka, dan juga pengolah presentasi. Nah, untuk aplikasi perkantoran ini yang umum kita gunakan yaitu aplikasi Microsoft Office, yaitu pada pengolah kata kita menggunakan Microsoft Word, pada pengolah angka kita menggunakan Microsoft Excel, dan pada pengolah presentasi kita menggunakan PowerPoint. Nah, pada tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran dan menyajikan konten aplikasi yang mudah dianalisis. Nah, pada poin kedua ini tujuannya itu agar siswa bisa menggunakan fitur lanjutan dan bisa menghubungkan antar aplikasi perkantoran yang digunakan, seperti mungkin mengolah angka di Excel dan kemudian bisa ditampilkan pada pengolah kata di Word. Nah, kemudian pada poin ketiga ada peserta didik mampu menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis dari aplikasi perkantoran yang telah mereka pahami. Nah, mungkin boleh next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya dari pemaparan rekan saya tentang tujuan pembelajaran yang sudah kelompok kami buat, timbullah ada 4 pertanyaan di slide ini. Yang pertama itu adalah bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, dilihat dari tujuan pembelajaran sebelumnya, posisi kemampuan peserta didik dilihat dari sudah mengenal terlebih dahulu aplikasi perkantoran dan pengelola presentasi dalam fungsi dasarnya seperti copy, paste, dan save di setiap aplikasi perkantoran tersebut. Lalu, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran seperti itu dibuat untuk dapat mendukung pembelajaran berkelanjutan peserta didik dengan diterapkannya lebih banyak kegiatan praktik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas dan memberikan pemahaman yang lebih lanjut. Lalu, tentukan kinerja. Tentukan dalam menentukan unjuk kinerja untuk mengukur hasil belajar peserta didik telah dirumuskan tujuan pembelajaran di atas secara ideal berdasarkan 6 aspek capaian pembelajaran UBD yang terdiri dari 1 menjelaskan, 2 menafsirkan, 3 mengaplikasikan, 4 perspektif, 5 empati, dan 6 memiliki wawasan. Dan berdasarkan tujuan pelajaran yang sudah dipaparkan sebelumnya, aspek pencapaian pembelajaran UBD yang ditekankan pada tujuan pembelajaran tersebut adalah pada aspek mengaplikasikan. Di mana pertanyaan selanjutnya adalah apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami, yaitu di sini kami menekankan pada mengaplikasikan atau menerapkan, di mana peserta didik dikatakan mampu mengaplikasikan apabila memenuhi beberapa kriteria penilaian yang diantaranya itu adalah efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Lalu next. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini ada salah satu contohnya dari TP yang pertama yang sudah dipaparkan tadi, yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan antar aplikasi perkantoran, yaitu pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah presentasi. Di mana contoh kriteria penilaian ini dibagi 4 kriteria. Yang pertama ada kriteria 4 yang sangat baik, di mana peserta didik dapat dengan lancar mentransfer data antar aplikasi perkantoran dan mengintegrasikannya dengan tepat. Integrasi antar aplikasi dilakukan dengan sangat efisien dan tidak ada kesalahan. Lalu ada kriteria ketiga yaitu baik, di mana peserta didik dapat mentransfer data antar aplikasi perkantoran dan mengintegrasikannya dengan baik. Terdapat sedikit kesalahan atau kekurangan dalam integrasi antar aplikasi. Lalu kriteria 2 yaitu cukup, di mana peserta didik bisa mentransfer data antar aplikasi perkantoran dengan beberapa kesalahan atau kekurangan dalam integrasi antar aplikasi. Dan yang terakhir adalah kriteria pertama itu kurang, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam mentransfer data antar aplikasi perkantoran dan tidak mampu melakukan integrasi antar aplikasi dengan baik. Next.
Nah, sama seperti halnya dengan TP yang pertama, TP kedua peserta didik mampu menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran dan menyajikan konten aplikasi yang mudah dianalisis. Yang sama juga terdiri dari 4 kriteria, yaitu ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Lalu next. Sama seperti sebelumnya, yang sudah dipaparkan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis. Yang terdiri dari 4 kriteria juga, yang terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lembar kejar R yang berisi refleks reverse yang kami tuangkan ke dalam R1, R2, dan R3. Lanjut. Nah, di sini di dalam R1, bagaimana akan dibantu untuk memberi pemahaman lebih penting. Tahapannya, yang pertama, refleksi dan self-assessment, di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi diri pada pemahaman dan proses belajar mereka. Yang kedua itu ada diskusi kelas dan presentasi, di mana guru memfasilitasi diskusi kelas di mana peserta didik untuk mempresentasikan pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang tiga, proyek atau di mana guru memberikan proyek atau tugas otentik yang membuat pemahaman mereka penting. Dan selanjutnya, guru melakukan penilaian formatif secara berkala, evaluasi pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang didapat dari proyek sebelumnya. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis inquiry, di mana guru merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menemukan sendiri ide-ide penting melalui proses inquiry tersebut. Nah, yang keenam, pembelajaran kolaboratif didapatkan ketika guru memfasilitasi kegiatan belajar kolaboratif di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk dan memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting, sehingga dalam kelompok peserta didik dapat memahami, saling berbagi perspektif, dan mengajukan pertanyaan dan memperdalam pemahaman bersama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu R2, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi. Nah, itu yang pertama ada umpan balik dan bimbingan dari guru, di mana guru memberikan umpan balik terstruktur pada produk atau pertunjukan dari peserta didik. Nah, umpan balik ini mencakup komentar, saran, dan arahan untuk merevisi dan meningkatkan kualitas produk dan pertunjukan. Nah, yang kedua itu ada self-assessment, di mana peserta didik melakukan self-assessment terhadap produk atau pertunjukan mereka sendiri dengan menggunakan rubrik dan kriteria yang jelas. Setelah itu, peserta didik juga melakukan peer review, di mana mereka saling memberikan umpan balik pada produk dan pertunjukan teman sekelas mereka. Yang ketiga yaitu siklus revisi berkelanjutan, di mana revisi tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi dilakukan siklus revisi berkelanjutan. Nah, kemudian setelah menerima umpan balik dan melakukan refleksi, peserta didik melakukan revisi kembali pada produk dan pertunjukan mereka. Yang keempat, yaitu pemanfaatan sumber daya dan contoh. Nah, pada saat ini guru menyediakan sumber daya dan contoh produk atau pertunjukan yang berkualitas, yang mana digunakan sebagai acuan oleh peserta didik. Nah, setelah itu peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik kualitas dari contoh-contoh tersebut. Yang kelima, ada kolaborasi dan diskusi. Nah, peserta didik dapat bekerja sama atau berkolaborasi dalam kelompok untuk memberikan umpan balik dan ide-ide dalam proses revisi. Nah, yang keenam itu ada refleksi. Setelah menyelesaikan revisi, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pada proses revisi yang telah dilakukan. Nah, proses refleksi ini dapat membantu peserta didik untuk menyadari perkembangan dan peningkatan kualitas yang mereka miliki. Nah, yang ini R3, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Nah, itu yang pertama ada refleksi diri.
Ini guru menyediakan waktu dan panduan khusus bagi peserta didik untuk melakukan refleksi diri secara tertulis maupun lisan. Nah, peserta didik diminta untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, kesulitan apa yang mereka hadapi, dan kekuatan atau kelemahan apa yang mereka miliki. Yang kedua, yaitu ada portofolio pembelajaran. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membangun portofolio yang mendokumentasikan proses pembelajaran seperti karya dan refleksi mereka. Portofolio ini dapat berisi tugas, proyek, catatan, dan bukti lain dalam pembelajaran mereka selama ini. Yang ketiga itu ada diskusi kelas dan presentasi, di mana guru memfasilitasi diskusi kelas dan peserta didik berbagi refleksi dengan teman sekelas. Setelah itu, peserta didik dapat mempresentasikan refleksi mereka di depan kelas, dan diskusi memungkinkan peserta didik untuk belajar dan memiliki pengalaman untuk mendapatkan perspektif yang baru. Yang keempat itu ada konferensi guru dan peserta didik, di mana guru mengadakan konferensi individu atau kelompok kecil dengan peserta didik untuk membahas refleksi mereka tentang pembelajaran dan kinerja. Yang kelima ada penilaian diri, di mana guru akan meminta kepada peserta didik untuk melakukan penilaian terhadap diri mereka dengan menggunakan rubrik atau kriteria yang jelas. Yang keenam, itu ada pembelajaran berbasis inquiry, di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam menemukan dan membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, pada proses ini itu mendorong peserta didik untuk merenungkan pertanyaan, mengajukan hipotesis, dan mengevaluasi pemahaman mereka secara berkelanjutan. Selanjutnya, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk yang lembar kerja O di sini organize for optimal effectiveness. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Pertanyaan kedua, 02 di sini bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, dan yang ketiga bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Dan di sini akan dijelaskan untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu dari lembar O ini. Pertanyaannya tadi pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Dan di sini untuk caranya terdapat 6 hal. Yang pertama itu pembelajaran berbasis inquiry dan penemuan yang mirip seperti tadi yang di lembar R. Di sini pembelajaran berbasis inquiry dan penemuan itu peserta didik terlibat secara aktif dalam proses penemuan, eksplorasi, dan investigasi untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Selain itu, pengalaman ini memungkinkan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Dan di sini contohnya adalah seperti proyek penelitian, eksperimen, studi lapangan, dan juga atau penyelidikan masalah. Dan yang di sini untuk cara kedua adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi peserta didik itu bekerja pada proyek yang otentik atau asli dan kompleks yang membutuhkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, proyek ini itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan pemahaman mereka dalam konteks dunia nyata. Contohnya, apabila dalam informatika itu adalah dalam menyelesaikan di sini adalah project based learning, contoh dalam kaitannya perulangan dan percabangan dan lain-lainnya. Cara ketiga di sini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi peserta didik itu dihadapkan pada masalah atau kasus nyata yang harus dipecahkan. Peserta didik itu harus mengidentifikasi juga informasi yang diperlukan, menganalisis masalah, dan juga mengembangkan solusi yang efektif dari masalah tersebut. Yang keempat, ada simulasi dan permainan peran. Di sini peserta didik itu terlibat dalam simulasi atau permainan peran, atau dalam bahasa Indonesianya sering dikaitkan dengan bermain peran atau drama.
yang mencerminkan situasi atau fenomena dunia nyata. Nah, pengalaman ini itu memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan pemahaman mereka dalam konteks yang lebih aman dan terkontrol. Contohnya itu adalah simulasi percobaan ilmiah, bermain peran sebagai tokoh sejarah informatika, atau menjalankan bisnis virtual. Dan yang kelima di sini adalah pembelajaran berbasis sumber daya atau resource based learning. Jadi peserta didik itu mengakses dan menganalisis berbagai sumber daya seperti buku, artikel, video, atau sumber daya digital untuk membangun pemahaman mereka. Nah, pengalaman ini itu mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan literasi, informasi, berpikir kritis, dan kemampuan mengevaluasi sumber daya yang valid dari sumber daya yang tadi disebutkan. Adapun yang keenam, yang terakhir, adalah dengan pembelajaran kolaboratif dan diskusi. Artinya itu peserta didik bekerja secara kolaboratif, yaitu bekerja secara berkelompok, kecil maupun besar ya, atau diskusi kelas untuk berbagai perspektif, dan di dalam kegiatannya itu dapat mengajukan pertanyaan dan memperdalam pemahaman bersama. Nah, pengalaman ini memungkinkan peserta didik itu belajar dari satu sama lain karena berkelompok. Lalu juga dapat mengklarifikasi konsep, apakah konsep tersebut tepat atau tidak, dan mengembangkan juga keterampilan komunikasi dan kerjasama tim dalam satu kelompok tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk pertanyaan kedua. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait lembar O ini, yang dimana yang kedua ini adalah bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Yang pertama itu ada komunikasi yang jelas dan terstruktur. Nah, di sini peran guru itu sangat penting. Nah, guru itu harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami saat menjelaskan konsep atau instruksi. Terus informasi yang penting ini harus disampaikan secara sistematis dan terukur. Nah, guru ini juga dapat menggunakan alat bantu visual atau seperti slide presentasi, gambar, atau video yang mendukung sebuah pembelajaran. Terus ada juga yang kedua, yaitu memberikan contoh dan ilustrasi. Nah, di sini seorang guru harus memberikan contoh-contoh yang relevan terkait konsep materi atau ide yang akan diajarkan kepada murid-muridnya atau peserta didik. Nah, contoh ini tuh harus dekat dengan sebuah pengalaman peserta didik atau lingkungan yang ada di sekitar. Terus ada yang ketiga, yaitu mengecek pemahaman secara berkala. Nah, guru ini melakukan pengecekan pemahaman secara berkala selama proses pembelajaran, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, meminta umpan balik, atau meminta peserta didik untuk menjelaskan kembali apa yang telah dipelajarinya sebelumnya. Terus hal ini juga memungkinkan guru untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi. Terus ada juga yang keempat, yaitu mendorong pertanyaan dan klarifikasi. Nah, guru ini harus mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dimengerti atau membutuhkan klarifikasi. Guru juga harus merespon pertanyaan dengan sabar dan memberikan penjelasan tambahan atau contoh yang lebih jelas. Terus ada juga yang kelima, yaitu melibatkan peserta didik dalam diskusi dan aktivitas interaktif gitu. Nah, melalui diskusi kelas ini, peserta didik dapat berbagi pemahaman mereka dan mengklarifikasi kesalahpahaman dengan teman sebaya maupun guru. Nah, guru juga harus memfasilitasi diskusi dan memberikan umpan balik yang tepat. Terus ada juga yang keenam, yaitu memberikan umpan balik dan penilaian formatif. Guru ini memberikan umpan balik tertulis atau lisan pada tugas, proyek, atau pekerjaan peserta didik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahpahaman. Serta penilaian formatif ini seperti kuis atau tugas yang singkat juga dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahpahaman dan memberikan bimbingan lebih lanjut kepada peserta didik. Terus ada juga yang ketujuh, yaitu memanfaatkan sumber daya dan teknologi. Nah, guru juga harus memanfaatkan sumber daya belajar seperti buku,
video, pembelajaran, aplikasi yang dirancang dengan baik untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Terus juga ada teknologi seperti kuis online, misalkan Quizizz, atau forum diskusi dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman secara efektif. Terus juga ada yang ketiga, yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Nah, di sini tuh ada 8. Yang pertama itu identifikasi hasil akhir yang diinginkan. Nah, ini tuh harus ditentukan dengan tujuan pembelajaran utama dan pemahaman yang mendalam yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, hasil akhir ini akan menjadi acuan dalam merancang urutan pembelajaran dan aktivitas yang bermakna. Terus ada juga yang kedua, yaitu pemetaan konsep dan hubungan antar konsep. Nah, di sini tuh harus membuat pemetaan konsep untuk mengidentifikasi konsep inti dan bagaimana keterkaitan antar konsep tersebut. Nah, pemetaan ini akan membantu mengurutkan pembelajaran dari konsep dasar menuju konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Nah, terus ada juga yang ketiga, yaitu urutan pembelajaran spiral. Nah, urutan pembelajaran spiral ini dirancang dengan urutan pembelajaran secara spiral, di mana konsep-konsep dasar diperkenalkan terlebih dahulu, kemungkinan diperdalam dan diperluas secara bertahap. Nah, pengulangan ini dan penguatan konsep yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pemahaman yang mendalam pada peserta didik. Terus ada juga yang keempat, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Nah, dengan mengawali dengan pembelajaran dengan masalah yang dapat memicu rasa ingin tahu lebih dan keterlibatan peserta didik. Nah, guru juga harus memfasilitasi peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut. Terus juga ada aktivitas penjajakan. Nah, sebelum mempelajari konsep yang baru, diberikan aktivitas penjajakan yang memungkinkan peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan membangun rasa ingin tahu. Nah, aktivitas dapat berupa diskusi, simulasi, dan eksperimen sederhana. Nah, terus selanjutnya ada variasi metode dan media pembelajaran. Nah, ini tuh digunakan bisa berbagai macam metode dan media gitu. Seperti ceramah, diskusi, kerja kelompok, video, simulasi, eksperimen, untuk menjaga keterlibatan dan minat peserta didik. Serta ada variasi itu dapat membantu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Terus juga ada refleksi dan umpan balik. Nah, ini tuh disediakan pada waktu secara berkala gitu setelah menerima proses pembelajaran. Nah, refleksi ini membantu peserta didik mengkonsolidasi pemahaman mereka gitu. Sedangkan umpan balik memungkinkan guru untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Terus yang terakhir yaitu diferensiasi pembelajaran. Nah, ini tuh disesuaikan dengan urutan dan metode pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang beragam. Diferensiasi ini dapat dilakukan dalam hal konten, proses, produk, atau lingkungan belajar untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas bagi semua peserta didik. Mungkin saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya atas penyampaian materinya. Tadi telah disampaikan oleh kami, yaitu terkait modul rancangan pembelajaran dalam UBD pada lembar kerja W, R, dan juga O. Nah, bahkan tadi telah dijelaskan juga bahwa kita memiliki contoh kriteria, yaitu ada 4, yang mana kita mempunyai 4 penilaian, yaitu ada kurang, cukup, baik, hingga sangat baik. Nah, di sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa modul rancangan pembelajaran dalam UBD yang menggunakan lembar kerja W,
R, dan juga O akan mengintegrasikan ketiga elemen ini untuk memandu pengajar dalam merancang pembelajaran yang berkualitas dan terfokus pada pemahaman siswa. Lembar kerja ini membantu pengajar untuk menjaga konsistensi dalam merancang dan menyampaikan materi pelajaran, serta memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, berikut pembahasan yang telah kami sampaikan. Dengan demikian, kami akhiri presentasi kali ini. Dan kami memohon maaf bila ada salah dalam segi penyampaian materi, dan kami juga ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.